Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Yasdin dan Ibu Erna. Saya akan memaparkan presentasi saya Pak ya. Saya mulai. Ya, selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Ya, puji Tuhan kalian semua dalam keadaan sehat semuanya. Ibu ingin mengingatkan selama kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19 agar kita selalu menerapkan protokol kesehatan ya, yang biasa kita kenal dengan 5M. Nah, apa itu 5M, Budi? Ya, betul sekali ya. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita, Ibu persilakan ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Nah, ya terima kasih Budi sudah memimpin kita dalam doa. Nah, baiklah, untuk kehadiran anak-anak jangan lupa absen ya. Ibu sudah share Google Form melalui WA Group, tolong diisi ya agar Ibu bisa melihat kehadiran kalian di situ. Baiklah, kita masuk materi kita. Ibu akan menampilkan poin-poin. Ya, materi kita hari ini adalah mengenai menerapkan pengendalian mutu hasil pemanenan ikan. Ya, tapi sebelumnya ada yang masih ingat enggak pertemuan kemarin kita bahas mengenai apa? Ya, betul. Materi minggu kemarin kita itu membahas tentang menerapkan teknik pemanenan ikan. Nah, setelah kalian mengetahui teknik pemanenan ikan yang baik dan yang benar, maka sekarang kita lanjut dalam penanganan ikan setelah dipanen, ya. Nah, terkadang ya, ada yang ditanyakan anak-anak dari slide Ibu ini dinilai secara organoleptik. Ya, Tini, apa sih yang dimaksud dinilai secara organoleptik? Ya, betul. Jadi, anak coba dilihat ada tahap pre-rigor, rigor mortis, dan post-rigor mortis. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang tidak dipahami dari 3 proses penurunan mutu ini? Ya, baik Susi, apa perbedaan? Ada yang bisa menjawab? Ya, betul ya. Jadi, tahap pre-rigor itu adalah tahap di mana ikan masih dalam keadaan segar. Ya. Kemudian rigor mortis, ikan masih bisa dikatakan segar, tetapi badannya sudah kaku, tidak elastis lagi, ya. Tapi masih bisa dikatakan segar. Kemudian tahap yang ketiga itu post rigor mortis, di mana ikan sudah mengalami kerusakan, penurunan mutu. Nah, nanti di sini diskusi kalian bagaimana cara menghambat ikan agar tidak masuk ke dalam fase yang ketiga, ya, post rigor mortis. Sampai sini materi Ibu. Sebelum Ibu kita masuk ke dalam diskusi, ada yang mau ditanyakan? Oke, anak-anak, sudah selesai ya semuanya. Ibu sudah lihat, kalian sudah pada masuk semuanya. Baiklah, saat ini kita akan mendengarkan pemaparan presentasi kelompok 3. Silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, baik. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Baik, untuk kelompok yang lain, kelompok 1, 2, dan 4, silakan menanggapi dari hasil diskusi kelompok 3. Ya, terima kasih. Kelompok 3, silakan dijawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya, demikianlah presentasi kalian ya. Hasil diskusi dan presentasi kalian cukup bagus, sangat bagus ya. Terima kasih kalian sudah aktif dalam diskusi pengerjaan kelompok kalian. Baiklah, untuk itu Ibu akan memberikan tes sumatif yang Ibu sudah kirim di Google Classroom. Ibu minta tolong dikerjakan ya. Nanti malam Ibu tunggu sampai malam nanti ya. Baiklah, kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Silakan dibaca, Budi. Iya, betul ya. Jadi yang dikerjakan dulu. Baik, Bu Resi. Tadi kalau di model pembelajarannya Ibu memilih model apa nih, Bu?
Modelnya saya menggunakan blended, Pak, dengan model pembelajaran problem basic learning. Nah, kenapa memilih problem based learning, Bu? Ya, karena saya ingin pembelajaran saya ini lebih apa ya, lebih mereka berpikir secara kritis, Pak, supaya lebih menarik seperti itu dan melibatkan siswa, Pak, dalam pembelajaran. Dan kenapa saya pakai PBL? Karena saya ingin mereka mencari masalah yang saya tampilkan tadi di awal pembelajaran. Seperti itu, Pak. Tuh. Nah, sekarang kalau di problem based learning ini apa sih yang menjadi keunikan dibandingkan dengan yang lain, Bu? Misalnya dengan PJBL atau Discovery. Mereka menemukan atau melakukan pemecahan masalah dari diskusi itu, Pak, dari masalah yang saya berikan. Nah, kira-kira kalau misalnya dalam proses diskusi itu ada peserta didik yang tidak mampu berpartisipasi secara benar atau mengikuti model dari problem based learning ini, biasanya Ibu melakukan langkah-langkah apa, Bu? Pada saat mereka tidak aktif, saya mantaunya lewat WA Group, Pak, ya. Mungkin saya akan bertanya, ada apa yang tidak dipahami atau tidak dimengerti, seperti itu. Nah, Dan kira-kira saya kalau peserta didik itu biasa kan peserta didik agak takut untuk jujur, takutnya misalnya ya bermasalah dengan dirinya. Kira-kira yang ya bukan kira-kira sih yang biasa Ibu lakukan apa, Bu? mungkin bicara baik-baik, Pak, apa masalahnya sampai, kok diam saja, seperti itu. Apakah tidak cocok dengan temannya atau bagaimana? Seperti itu, Pak. Itu bicara baik-baik atau memarahi, Bu? Saya bicara baik-baik, Pak. Nah, kalau sudah Karena bicara kan anak tersebut sudah mempunyai masalah, kalau ditekan malah tambah takut nantinya. nah, kalau udah bicara baik-baik sama mereka, tapi juga nggak ada perubahan selama ini, langkah berikut yang Ibu lakukan apa, Bu? Mungkin saya akan ngomongnya face to face gitu, saya akan panggil mungkin ke ruangan saya untuk bertanya kenapa, apa ada yang tidak dipahami atau ada masalah lain selain dalam pembelajaran ini, seperti itu, Pak. Nah, kegiatan-kegiatan yang seperti itu tadi, Bu, sampai sampai memanggil peserta didik, itu tergambarkan di RPP nggak sih, Bu? Kalau menurut Ibu? Tidak ada sih, Pak, karena tidak ada, Pak. Menurut Ibu itu boleh apa enggak dilakukan, dimasukkan di RPP? Bisa, Pak, bisa, eh, kan di kegiatan inti saya ini saya menyesuaikan dengan langkah-langkah yang ada di saintifik itu yang 5M itu Mhm. dan dikaitkan dengan langkah-langkah di problem basic learning. Seperti itu, Pak. Untuk kejadian yang tidak terduga seperti itu, ya di luar dari rencana saya, Pak, karena di Nah, RPP saya tidak menuangkan. eh, nah, kalau gitu, Bu, di luar dari rencananya kita, apakah kita masih bisa dikategorikan sebagai guru yang profesional? Kalau kita apa namanya tidak bisa memprediksi sesuatu, apakah kita masuk dalam kategori guru profesional itu, Bu? Eh, Mungkin guru tersebut sudah maksudnya dia mempunyai cara, tetapi karena ini masih rencana, Pak, ya, RPP itu kan masih dalam rencana, jadi bisa saja ada perubahan dari RPP yang saya buat seperti itu, Pak. Baik. Tetapi saya sudah apa, ibaratnya saya sudah siap, ketika masuk kelas apapun yang terjadi, saya bisa harus menangani kelas saya ini, seperti itu. Oke. Nah, kalau proses penanganannya kita kan masuk ke kelas, penanganannya kan antara kelas maya dengan kelas daring itu beda, Bu, ya. Iya, betul betul, Pak. Misalnya contoh, Bu, kalau tadi soal marah-marah, soal yang lain lagi saya angkat misalnya. Kalau di kelas nyata, biasanya kalau kita memuji peserta didik atau memberikan perlakuan tertentu, Ibu atau saya itu biasa menepuk pundak peserta didik, memegang bahunya, supaya memberi penguatan. Iya. Nah, itu untuk membangun keeratan atau kohesivitas namanya.
Iya, Nah, iya Pak. kira-kira pembelajaran daring itu, Bu, mampu nggak kira-kira membangun keeratan antara guru dengan peserta didik? Kalau secara emosional sih agak susah Pak ya, karena dibatasi oleh ruang dan waktu seperti itu Pak. Kalau agak Ya susah berarti mungkin bisa, Bu. pada kenapa Pak? Kalau agak susah berarti bisa, tetap bisa. Iya, mungkin bisa Pak, tetapi Gimana? tidak secara luring itu Pak ya. Hmm. Ada sedikit-sedikit ya seperti Bapak bilang tadi sentuhan-sentuhan, mungkin dengan ditepuk pundaknya dia sudah, wah ini kayaknya nggak benar nih, ya kan? Kalau kalau daring, ya mungkin langsung ditegur seperti itu Pak. Hmm. Oke. Nah, eh, satu yang terakhir, Bu, yang coba kita lihat. Ini soal evaluasi. Kita kan arahnya, Ibu, dengan problem ini mau mengarahkan ke HOTS ya. Iya Pak. Nah, kalau di evaluasinya Ibu, beri satu contoh saja, Bu. Baik itu tes maupun non-tes, baik itu tesnya formatif atau sumatif. Kira-kira contoh pertanyaan yang memunculkan HOTS yang kayak gimana itu, Bu? eh yang yang menimbulkan dia hot itu apa ya? Contohnya di tes saya ini eh, di poin 3, Pak ya. Atau saya bagikan Pak ya? Udah bisa saya download kok, Bu. Udah Oh saya. iya, ya di sini saya menuliskan dalam memilih produk hasil perikanan seringkali kita mendapatkan produk yang tidak sesuai dengan yang harapan kita. Nah, uraikan minimal 3 penyebab terjadinya penurunan mutu hasil perikanan. Di sini ada kata uraikanlah. Di sini saya lihat kayaknya masuk dalam C4, Pak. Nah, di Bu, HOTS itu soalnya atau cara seorang guru untuk melakukan grading. Cara anak ini memikirkan jawabannya, Pak. Oh, gitu. Cara pengerjaannya, Pak. Oke, Jadi siap. mereka menggunakan pemikiran yang tingkat tinggi lah, Pak. Oke. Menganalisis seperti itu. Nah, Ibu harapkan dari membagikan video ke peserta didik? Biasanya ada peserta didik itu yang dengan melihat tayangan mereka paham seperti itu. Oke. Baik, Bu. Saya pikir cukup dari saya. Untuk selanjutnya, saya persilakan ke Bu Erna. Silakan, Bu Erna. Baik, makasih Pak Dr. Yasdin. Saya hanya menambahkan lagi ya dari Pak Yasdin, Pak Dr. Yasdin. Kira-kira Ibu kan sudah melakukan peer teaching ya, sudah Ya, perangkat pembelajarannya dibuat ya, 3 perangkat ya. Terus Ibu sudah direfleksi ya, bagaimana. Terus kira-kira bagaimana menurut Ibu setelah Ibu mempelajari atau menganalisis dengan baik ya, bagaimana perangkat yang Ibu susun, apakah dalam perangkat yang Ibu buat atau yang Ibu susun itu, apakah ada kelebihannya atau kekurangannya misalnya pada rancangannya Ibu, atau ya kelebihan dan kekurangannya, terus kira-kira apa alasannya Ibu dikaitkan dengan umpama atau perancangan Ibu masih kurang di mana, kenapa, bisa Ibu jelaskan sedikit? Iya Bu, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Untuk kelebihan RPP saya ini, saya menggunakan model blended Bu, dengan strategi flipped learning. Jadi saya memberikan materi itu 3 hari sebelum saya masuk Bu. Jadi mereka bisa memahaminya seperti itu Bu. Bisa membaca materi yang sudah saya bagi sebelum jadwal pembelajaran ini Bu. Itu Bu, saya memilih blended dan strategi flipped learning. Kemudian kekurangan saya ini karena ini daring Bu ya. Jadi itu tadi Bu, ketika ada masalah-masalah yang timbul di kelas, tadi kata Pak Yasdin, mungkin dengan me, apa ber, ber, ini apa ditepuk tangannya, kontak fisik atau pundaknya, mereka sudah sadar, oh ini saya salah seperti itu. Tapi pada saat daring,
saya agak susah Bu untuk melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua, pada saat ketika praktek Bu, nah ini agak susah untuk melakukan praktek ketika daring. Jadi kemungkinan mungkin ya seadanya saja alat yang ada di rumah seperti itu Bu yang dilakukan, tidak seperti saat di di sekolah. Jadi mungkin pembahasannya agak kurang gitu Bu dengan pengalaman mereka kalau di sekolah. Seperti itu Bu.